Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada. Shalom, selamat siang saudara terkasih di dalam Tuhan. Pada siang hari ini saya ingin sedikit memberikan sharing renungan harian menjelang siang hari untuk menjadi protek dan peringatan untuk kita. Di sini saya akan membawakan perikop menjadi ciptaan baru. Saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21, saudara bisa baca sendiri, di mana di sini menceritakan tentang menjadi ciptaan baru. Saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam obrolan ringan terkadang saya sering lakukan bersama istri. Salah satu topik yang kerap muncul adalah perubahan hidup yang pernah kami alami sejak hidup bersama sebagai suami istri. Tentu saja perubahan yang dimaksud mengarah pada hal-hal yang positif tentunya. Bagaimana dengan hal-hal yang belum berubah atau mungkin tetap buruk? Dalam kasih karunia Tuhan, kami berharap Tuhan menolong kami untuk memperbaikinya sebagai respon kerinduan kami untuk hidup sebagai ciptaan baru. Saudara terkasih di dalam Tuhan, banyak orang yang menuntut pasangan hidup itu biasanya seorang istri kadang dituntut oleh suami, kamu harus berubah begini, atau sebaliknya seorang istri menuntut suami, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh gitu. Jadinya apa itu? Dalam perbincangan ringan saya terhadap istri dan memberikan satu arahan masukan. Jadi yang kita lakukan kurang dari kita dan di bulan tentunya kita bukan hanya sekedar itu aja, tapi semua campur tangan dari Tuhan. Dan hal menjadi ciptaan baru tidak hanya berlaku bagi mereka yang baru saja bertobat dan percaya kepada Kristus. Tentunya seumur hidup kita dengan berbagai peran yang kita jalani dalam kehidupan ini, sesungguhnya kita diharapkan untuk berubah ke arah yang positif. Tentunya ke arah yang positif sekali lagi. Nah, istilah ciptaan baru juga dapat diartikan sebagai pembaharuan hidup, ya kan? Pembaharuan hidup, sehingga hasil yang dilihat pada kurun waktu yang tertentu benar-benar berbeda dengan dari apa yang sebelumnya tampak. Saudara terkasih, misalnya orang yang bersulit berubah menjadi murah hati, orang yang pemarah berubah menjadi penyabar, atau orang yang gemar berkata-kata kotor menjadi lebih santun dalam perkataan. Itulah makna sebenarnya dari mengalami perubahan hidup sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Bukti bahwa seorang percaya sedang bergerak menuju sosok ciptaan baru seperti yang Tuhan kehendaki adalah perubahan hidup yang nyata dan kasat mata. Perubahan yang menjadi bukti pembaruan hidup ini juga perlu diuji oleh waktu sebelum orang dapat berkata, ya, orang ini memang sudah benar-benar berubah. Bagaimana dengan perubahan hidup kita? Saudara terkasih di dalam Tuhan, hal ciptaan baru tidak hanya berlaku bagi orang yang bertobat atau yang belum bertobat, ya, bertobat dan percaya Kristus. Tetapi ciptaan baru diartikan sebagai pembaharuan hidup. Bagaimana kita sebagai anak-anak Kristus, ya, banyak konotasi tanda kutip anak-anak Kristus yang biasanya kaum muda-mudi itu biasanya banyak ejekan-ejekan nama orang tua. Terkadang nanti ada yang
mengatakan ABC-nya keluar dengan perkataan kotor atau apa, ya kan? Dari situlah menunjukkan kurangnya adanya perubahan dan kita belum menjadi sepenuhnya ciptaan baru. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru itu seperti apa sih, Pak? Kok Bapak mengatakan ciptaan baru? Ya, ciptaan baru kita harus mengarah yang ke arah positif seperti apa? Kita pertama dengan kalau sebagai orang tua, kita jangan memberikan kata-kata kutuk kepada anak-anak. Misal, anak saya Pak nakal, bandel, bodohnya setengah mati, ini begini. Itu jangan seperti itu. Itu kata-kata yang bukan membangun, tetapi itu kutuk atau menghancurkan. Ya. Dan yang kedua, kita sebagai ayah, terutama ayah, dalam firman Tuhan dikatakan di situ, hai para ayah, jangan membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Dan disitulah ketika amarah dalam hati anak-anakmu, disitulah anak-anak memiliki akar kekuatan, sehingga mereka di luar brutal, mereka nggak jelas, pergaulannya juga nggak jelas, gitu kan? Nah, papanya saja sudah nggak jelas, apalagi anaknya, ya kan? Bisa dikatakan seperti itu. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, yang ketiga, kita sebagai mengakunya sebagai anak-anak Kristus, ayo kita dalam perkataan atau kita dalam pekerjaan sekalipun, firman Tuhan dikatakan apa? Firman Tuhan mengatakan kebiasaan buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Dari situlah. Nah, maka dari itu, kalau kita sebagai anak-anak mengakunya anak-anak Kristus, kita harus memberikan contoh teladan kepada orang-orang yang sekeliling kita. Kita tidak hanya cuma bertumbuh, tetapi kita harus berbuah lebat, sehingga kita bisa menjadi dampak bagi banyak orang. Saudara terkasih di dalam Tuhan, contoh ilustrasi, kita dalam pekerjaan bukan camuk, bukan cari muka, tetapi di sini kita pada atasan atau apa, tetapi kita lakukan itu semua bukan untuk manusia, tetapi untuk sama Tuhan. Dari situlah kita, selama kita bisa berperan positif, maka semua akan positif. Kalau saudara nekat, begitu juga kalau seorang istri melakukan bersih-bersih atau gimana, itu lakukan sebagai kewajiban, tanggung jawab. Dan begitu juga suami bekerja atau sekarang banyak PHK. Selama semampu kita bersih-bersih rumah atau bagaimana, firman Tuhan dikatakan apa? Janganlah engkau memikirkan yang sekarang di dunia, tetapi pikirkan perkara-perkara yang atas. Maka dari situ, saudara akan tahu, saudara akan melihat betapa begitu besar kasih Allah pada kita. Ya, nah, ciptaan baru di sini kita ayo lakukan sekali lagi back to basic kepada Tuhan. Kita bentuk pertobatan kita, selalu mengakui hari lepas hari, Tuhan ingatkan aku, koreksi aku. Sudahkah aku benar-benar mencintai Engkau atau belum? Sudahkah benar-benar aku sayang kepada Engkau? Di sini kita tahu. Nah, ampuni aku Tuhan, selama ini aku sudah melukai sesama, atau aku sudah melukai Engkau Tuhan, kejahatan. Ayo kita jadi ciptaan baru. Nggak harus saudara kalau mau melayani Tuhan, nggak harus pendeta, sekolah teologi, ya baca Alkitab sudah, Roh Kudus yang bimbing. Dan pelayanan itu bukan sepenuhnya 100% di gereja, 30% di gereja, 70% sisanya itu di luar. Banyak orang-orang di luar sana yang berkuasa. Nah, kita harus menjadi apa? Kita jangan hanya bertumbuh. Orang Kristen, Katolik semua bertumbuh, tetapi buahnya belum dirasakan.
Saudara melihat belakang saya ada kuning-kuning seperti buah kecil. Kalau saudara buahnya kecil segini sudah dirasakan manis, ya luar biasa. Tapi bagaimana saudara bisa mengandalkan Kristus? Itu semua berjalan tidak secara dengan sendirinya, tetapi saudara libatkan Tuhan di dalam hidup saudara. Dengan kata penutup, menjadi ciptaan baru perlu dibuktikan secara nyata, tidak hanya keinginan tanpa fakta. Orang banyak ingin, saya ingin berubah, saya ingin, hanya ingin tok, tetapi tidak ada bukti real. Dan satu hal, melakukan perubahan itu tidak harus di, orang Jawa bilang diketok no, dilihat-lihat di tempatnya. Ini loh aku, ini loh. 99% kebaikan yang kita lakukan dan kita melakukan 1% kesalahan yang dilihat oleh manusia, ya kesalahan terus, kejelekan terus, kebaikan itu enggak ada. Tapi kalau kita melakukan kita lakukan Tuhan menilai. Orang boleh menilai buruk atau jeleknya tingkah kita, tapi Tuhan melihat hati kita untuk berubah. Dari situlah saudara yakin dan percaya Tuhan melihat hati saudara. Manusia hanya melihat kulit, melihat daging, tapi tidak melihat hati. Ayo, kita harus semangat, kembali semangat. Jangan terpuruk keadaan dengan adanya corona seperti ini. Kita harus menjadi ciptaan baru. Kita harus menjadikan. Tidak perlu kita pamer kepada orang yang aku udah berubah loh, aku udah begini loh. Jangan untuk manusia. Kalau untuk manusia nggak ada gunanya. Tapi lakukan itu Tuhan yang akan menilai. Mungkin kesaksian saya di mata orang dulu saya nggak ada apa-apa. Yosef apa sih? Mungkin di mata orang, tapi saya sudah melakukan perubahan demi perubahan. Tapi Tuhan yang menilai, dan Tuhan mengangkat sampai detik ini saya menjadi seorang gembala. Saya menjadi seorang pendeta, bukan kuat gagah kami, bukan kuat atau gagah saya. Dan itu bukan angan-angan saya atau cita-cita saya untuk jadi pendeta, tidak. Tetapi Tuhan inginkan saya untuk melayani Tuhan. Saya akan lakukan bagian kita. Menjadi ciptaan baru perlu dibuktikan secara nyata, tidak hanya keinginan tanpa fakta. Kita lakukan. Jangan hanya ingin. Mungkin saudara lapar, ingin makan, ingin. Tetapi kalau kita tidak bergerak untuk mengambil nasi, mengambil piring, mengambil sendok garpu, mengambil sayur, kalau menyantap kalau ingin aja loh. Tapi kalau fakta kita ngambil langsung semua terjadi. Oke, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.